dan penyempurnaan kurikulum, ya, walaupun sebetulnya KMA 183 ini adalah bukan kurikulum baru, tetapi merupakan penyempurna daripada kurikulum KMA 165 ya tahun 2014. Kurikulum ini ya atau KMA 183 ini hanya menyempurnakan yang diorientasikan kepada penyempurnaan KI dan KD atau penataan KI dan KD. Sehingga untuk itu maka ada beberapa yang harus kita tahu bahwa apa sih tujuan pengembangan kurikulum itu. Tujuan pengembangan kurikulum tentunya untuk mempersiapkan manusia Indonesia, terutama adalah peserta didik madrasah yang punya pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, mempunyai inklusif, berbudaya, dan religius. Penguatan pola pembelajaran religius ini akan bisa terwujudkan apabila kita sebagai guru akidah akhlak tentunya memberikan suri toladan atau memberikan uswah hasanah kepada peserta didik. Nah, ini adalah untuk agar peserta didik bisa mengorientasikan pemikirannya, yaitu nilai-nilai keislaman itu dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berpikir. Nah, sehingga nanti hubungan antara guru dengan peserta didik itu pun bukan hubungan sekedar transaksional material, tetapi hubungan adalah mahabbah fillah, yaitu untuk mencari ridho Allah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mempersiapkan manusia yang memiliki kemampuan hidup yang memiliki berpikir kritis, ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan penuh inovatif dan kolaboratif. Nah, untuk menciptakan itu semua, tentunya guru harus mampu mengembangkan kreativitas ya berpikir daripada siswa. Kemudian juga sebagai mampu untuk menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan. Apalagi biasanya anak madrasah itu sangat disoroti ya ketika misalnya ada di lingkungan masyarakat, itu adalah sangat dilihat, terutama dalam hal praktek keagamaan. Maka biasanya yang dinomorsatukan adalah anak-anak madrasah. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan coba mencermati tentang SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan merumuskan indikator. Nanti tidak secara detail, karena kalau merumuskan indikator nanti ada bagiannya dari narasumber yang lain. Nah, standar kelulusan atau standar SKL ini adalah pembelajaran di madrasah ataupun pembelajaran yang dimulai di madrasah ini adalah dimulai dilihat dari standar kelulusan dan standar isinya. Karena apa? SKL itu merupakan muara yang nantinya melahirkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita bisa lihat dalam SKL atau standar kelulusan mata pelajaran akidah akhlak ya. Mata pelajaran akidah akhlak ini tujuannya adalah tujuan daripada SKL ini nggak kelihatan, mohon maaf ya, sebagai acuan utama ya, sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar penilaian, kemudian standar proses, standar PTK, sarpras, pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang tentunya SKL kan jadikan sebagai kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang dapat diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di jenjang tertentu, misalnya di madrasah ibtidaiyah, di madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Maka SKL mata pelajaran akidah akhlak ini akan ada beberapa perubahan atau pengembangan dari KMA 165 ke KMA 183 ya. Saya sengaja berikan tanda merah di situ bahwa SKL yang ada pada KMA 183 ini adalah terlihat sekali bahwa pada KMA 165 itu adalah miliki perilaku yang hanya mencerminkan sikap orang beriman. Nah, maka pada KMA 183 itu sudah pada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga berkarakter. Nah, inilah yang paling dominan, apalagi kita sebagai guru akidah akhlak ya. Mudah-mudahan kita juga mampu
memberikan contoh akhlakul karimah pada peserta didik kita semua, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca lebih dalam, mencermati lebih dalam bahwa sesungguhnya inilah ada beberapa perbedaan-perbedaan tadi, karena tadi sesungguhnya KMA 183 itu bukanlah kurikulum baru, tapi penyempurnaan dari KMA 165 yang diorientasikan kepada penataan KI dan KD-nya. Dan tentunya bahwa KMA 183 juga mengikuti prinsip-prinsip kurikulum 2013, tetap pada kurikulum 2013. Kemudian SKL atau standar kelulusan, kompetensi lulusan ini memiliki beberapa dimensi ya, atau dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan keterampilan. Nah tadi dimensi sikap tadi secara jelas, oh ternyata kalau dulu adalah hanya sampai bagaimana, ini lebih dalam lagi, yaitu berarti dalam pengamalannya, dalam pengamalan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, sehingga ada pra pembelajaran, ada saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Nanti itulah yang tujuannya adalah untuk menjadikan peserta didik berakhlakul karimah. Kemudian kalau kita lihat dari dimensi pengetahuan, Bapak Ibu, kita bisa mencermati juga pada kualifikasi kemampuan dimensi pengetahuan bahwa peserta didik kualifikasinya untuk memiliki pengetahuan hanya sampai faktual, konseptual, dan prosedural pada KMA 165. Maka pada KMA 183 ini lebih lagi untuk mengembangkan atau kualifikasi yang diharapkan dari peserta didik, terutama dari tataran sanawiyah, ini adalah memiliki pengetahuan yang faktual, yang konseptual, prosedural, dan metakognitif. Saya yakin Bapak Ibu sangat paham tentang bagaimana pengetahuan metakognitif itu adalah mereka anak-anak bisa mampu berpikir kritis, kolaboratif, atau yang kita biasa kenal ada 4C. Dan Bapak Ibu tentunya ini adalah hal yang hal yang memang kita persiapkan sebagai guru, harus memiliki kemampuan untuk mendesain peserta didik atau untuk bisa mendesain pembelajaran sampai kepada metakognitif. Kemudian domain dimensi berikutnya adalah tentang keterampilan ya, kualifikasinya itu juga ada hal yang saya tanda merah tadi ya. Kalau di KMA 165 itu adalah sampai hanya kreatif, tetapi pada KMA 183 ini peserta didik pada tataran sanawiyah atau pada jenjang sanawiyah ini harus memiliki sikap kritis ya, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi mampu mengkolaborasikan, mampu mengkomunikasikan, mampu bekerja sama. Karena apa? Kalau kita didesain dalam pembelajaran itu adalah kita memiliki inovasi-inovasi baru, pembelajaran, terobosan-terobosan baru dalam pembelajaran, saya yakin nanti anak mampu berpikir kritis, mampu berpikir kreatif, mampu berkolaboratif dan komunikatif. Nah, ini adalah standar kelulusan atau SKL ya, standar kompetensi lulusan pada tingkat madrasah sanawiyah, baik dari dimensi sikap, dimensi pengetahuan ataupun dimensi keterampilan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, mudah-mudahan siang hari ini tidak mengantuk ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bersemangat, yang pasti niat kita adalah untuk mengembangkan, untuk memajukan peserta didik kita. Karena sama saya juga sebagai guru, tentunya di musim seperti ini, pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu mendesain pembelajaran yang begitu rupa. Nah, kemudian kita ke kompetensi inti. Kompetensi inti adalah pijakan pertama ya, pijakan pertama pencapaian yang dituju mata pelajaran tertentu ya pada jenjang tertentu atau pada satuan pendidikan ya. Jadi ini kompetensi intinya adalah sebagai pijakan pertama. Apa saja yang harus di kompetensi atau fungsi daripada kompetensi inti adalah apa? Untuk sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar ya pada kelas yang sama dan dapat dijaga, juga dapat sinkronisasi secara vertikal ya berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Nah, ini adalah fungsinya. Rumusan KI kompetensi inti ini sudah pasti Bapak Ibu juga sudah sangat paham ya, bahwa kita setiap hari bergelut misalnya tentang
bahwa ada 4 kompetensi yang rumusan kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Semua itu urutan tersebut tentunya juga kita ada dasarnya, ada pijakannya, yaitu berdasarkan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bapak Ibu, ini sikap spiritual yang ada di Madrasah Tsanawiyah untuk mata pelajaran akidah akhlak. Kita memiliki sama ya antar level ya, maksudnya antar kelas itu sama, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, nanti terbreakdown dalam KD-KD-nya dari KI ini, karena tadi pijakan pertama untuk mencapai dari kompetensi dasar yang akan kita capai nanti. Kemudian sikap sosial ya, sikap sosial itu juga lebih dikembangkan daripada KMA 165. Kita lebih mengembangkan itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran gitu ya, toleran, gotong royong, santun, dan seterusnya. Itu adalah sikap sosial. Nah, itu semua nanti akan terintegrasi pada proses pembelajaran ya, pada proses pembelajaran sikap sosial dan sikap spiritual ini. Kemudian kompetensi inti pada dimensi pengetahuan atau pemahaman konsep. Nah, tadi memahami dan menerapkan baik kelas 7 ataupun kelas 8 dan kelas 9 tidak ada perbedaan ya, semuanya sama, yaitu untuk memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu dan seterusnya. Ini adalah yang ingin dicapai dari pengetahuan atau dimensi kompetensi pengetahuannya. Kemudian kompetensi keterampilan, Bapak Ibu, kita juga melihat mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai. Nah, nanti keterampilan ini kan nanti ada KI 1, ada KI 2, ada KI 3, dan KI 4. Dan nanti KI 4 itu ketika KI 3-nya berarti kompetensi dasar yang kompetensi pengetahuan, nanti juga teriringkan keselarasan dengan kompetensi keterampilan. Bapak Ibu, kemudian tujuan dan ruang lingkup daripada akidah akhlak. Nah, ini yang mungkin ada beberapa yang baru ada beberapa penyempurnaan ya dari KD-KD yang ada ya. Mungkin kita bisa cermati bersama pada siang hari ini untuk kita bersama-sama mendiskusikan bahwa tujuan dan ruang lingkup akidah akhlak. Nah, itu tujuannya apa? Menumbuh kembangkan akidah ya, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam. Jadi intinya bahwa mata pelajaran akidah akhlak ini adalah untuk menguatkan akidah peserta didik, ya, untuk menguatkan akidah peserta. Kenapa? Kalau penguatan akidah ini tidak hanya tugas daripada madrasah, sebenarnya adalah saling kesinambungan antara orang tua, antara sekolah dan lingkungan ya, karena akidah ini ada bisa saja pergeseran zaman ini membuat seorang peserta didik kalau tidak diberikan akidah yang kuat, ini bisa bisa digerus oleh perkembangan zaman. Kalau kita sebagai guru akidah tidak menguatkan akidahnya secara kuat, kemudian ditambah dalam keluarga ataupun di masyarakat. Kemudian mewujudkan manusia-manusia yang berakhlak mulia. Ini tadi di awal sudah di SKL sudah secara jelas, di tujuan pengembangan kurikulum juga secara jelas bahwa muara dari kurikulum ini adalah peningkatan ataupun untuk mewujudkan peserta didik anak-anak madrasah yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, menghindari akhlak tercela. Maka dalam ruang lingkup pun kita akan bagi menjadi 5 ya. Kita akan dari ruang lingkup 5 ada aspek akidah ya Bapak Ibu, ada aspek akhlak terpuji, lalu ada aspek akhlak tercela, ada aspek adab, dan ada aspek keteladanan. Nah, ini yang ada pada ruang lingkup akidah akhlak. Nah, aspek akidah pada tataran jenjang madrasah tsanawiyah, yaitu apa? Aspek akidah itu dasar dan tujuan akidah Islam.
Ada Al-Asmaul Husna hampir sama dengan KMA 165. Hanya saja di Al-Asmaul Husna itu ya, ditambah menjadi 12 Asmaul Husna. Sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah beserta dalilnya. Tugas dan sifat malaikat, serta makhluk gaib lainnya. Hikmah beriman kepada hari akhir, beriman kepada kudu dan qadar, mukjizat, serta kejadian luar biasa lainnya, peristiwa-peristiwa hari akhir. Nah, ini ada beberapa sedikit perubahan. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani itu tidak lagi ada pada KD di Madrasah Sanawiyah, tetapi lebih difokuskan kepada sifat 20-nya. Untuk sifat-sifat pembagian tadi nafsiyah, salbiyah, ini memang ditarik ke Madrasah Aliyah. Kemudian yang kedua, aspek akhlak terpuji, taubat, taat, istiqomah. Nah, ini ada istiqomah, dulu ada khauf, tapi ini lebih dari ilmu ketauhidannya itu adalah lebih tepat ke istiqomah, ikhlas, ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur, sifat utama keteguhan Rasulul Azmi, sifat husnuzon, tawadu, tasamu, ta'awun, menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Ini juga tidak banyak perubahan ya, cuma ada beberapa saja. Aspek akhlak tercela ya, akhlak tercela itu ada penambahan, yaitu apa? Penyimpangan dalam pergaulan remaja. Pada kelas 9 pada KMA 165 itu memang ada penyimpangan akhlak pergaulan remaja, tetapi tidak secara rinci apanya. Nah, itu nanti akan dirinci di KD-nya. Kemudian aspek adab. Nah, adab juga adab sholat dan zikir, adab membaca Al-Quran, adab berdoa, adab kepada orang tua. Nah, adab kepada orang tua dan guru ini setiap jenjang itu ada. Baik MI, MTS, MA. Ada bersosial media, ini adalah KD baru, bergaul dengan saudara, teman, tetangga, berjalan, makan, dan minum. Kemudian juga tentang aspek kisah keteladanan, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita sekarang mencermati KD-nya dari per kelas, baik kelas 7, 8, dan 9, agar kita tahu bahwa KD-KD yang baru atau KD-KD yang dilebur atau KD-KD yang kedalaman dan keluasannya juga dipindahkan misalnya ke MA ataupun ada keselarasan, kesinambungan, nanti juga akan diberikan sama-sama kita cermati. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti, karena kompetensi inti itu adalah pijakan awal yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, ini kita sebagai guru adalah acuannya tadi, kita adalah KD. Nah, KD ini kemudian apa saja pada kompetensi dasar, baik yang KI 1, KI 2, KI 3, kompetensi dasar 1, 2, dan 3, kita akan mencermati pada kompetensi dasar di KI 3-nya, yaitu pengetahuannya. Itu memahami dasar, tujuan, bukti, dalil, akidah Islam, dan manfaat mempelajarinya. Ini sama ya Bapak Ibu dengan KMA 165. Kemudian menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz, bukti, dan dalil naklinya. Nah, ini ada sifat nafsiyah yang ditarik ke MA. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah menganalisis konsep dalil dan dampak positif taubat dan istiqomah. Ini juga sama dengan KMA 165. Kemudian yang keempat, menerapkan adab dan fadilah sholat dan zikir. Nah, ini ada latar belakang kenapa kita harus munculkan di situ istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Harapannya bahwa peserta didik itu nanti mampu untuk membiasakan dalam kehidupannya selalu beristighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Kemudian menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ini berarti kelas 7 semester ganjil. Kemudian kelas 7 semester genap. Nah, ini ada juga penambahan ya dari KMA 165, yaitu ada 12 Asmaul Husna. Kalau sekarang itu sudah berkesinambungan, artinya antara MI, MTS, MA itu tidak tumpang tindih. Kemudian menganalisis tugas dan sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya, yaitu jin, iblis, dan setan. Kemudian pada kelas 7 semester genap ya, memahami pengertian dalil, ciri-ciri, dan dampak negatif dari sifat ya dan nifaq.
menerapkan adab membaca Al-Quran, menganalisis kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Nah, ini KD yang ada pada kelas 7 itu adalah kita 55 ya, 55 semester ganjil 5, kemudian semester genapnya juga 5. Kita coba cermati di KD kelas 8 ya. Kelas 8 ini memang sedikit berbeda ya. Kelas 8 itu ada 6 dan 5. Kenapa? Ada latar belakangnya. Kenapa kelas 8 lebih banyak? Kalau kelas 8 sudah bisa mengadaptasi secara baik di madrasah, tapi kalau kelas 7 adalah baru penyesuaian ya. Kalau di kelas 8 itu adaptasinya sudah secara baik di kelas 8, maka KD-nya tuh lebih gemuk ya. Artinya ada 6 dan 5 itu ada KD 11. Yang pertama, memahami sejarah hakikat dan istimewa Al-Quran. Nah, memang di sini tidak ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa tidak muncul di sini? Karena memang tadi kesinambungan dan antara MI dan MTS dan MA bahwa iman itu sudah ada diajarkan pada madrasah ibtidaiyah kelas 4. Nah, itu kelas 4. Kemudian menganalisis pengertian contoh hikmah mukjizat atau kejadian luar biasa itu juga sama dengan KMA 165. Kemudian menganalisis pengertian dari contoh dampak positif sifat ikhtiar. Kemudian selanjutnya memahami pengertian dalil dan dampak sifat ananiyah, putus asa, godok. Kemudian menerapkan adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya. Kemudian yang keenam, menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa. Nah, ini ada KD 6 pada kelas 8 semester ganjil. Kita lanjut pada kelas 8 semester genap. Ini menganalisis sifat utama Rasul ya, dan keteguhan Rasulul Azmi. Nah, ini memang tidak muncul iman kepada Rasul di sini karena iman ini adalah sebagai materi penguatan yang sudah ada pada MI. Itu udah ada iman kepada Rasul itu pada MI di kelas 4 juga. Kemudian memahami pengertian dari contoh dan dampak positif sifat husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Kemudian memahami pengertian dari contoh dampak negatif sifat hasad, dendam, hibah, fitnah, dan namimah. Lalu ini adalah KD baru ya, KD baru karena perkembangan zaman, maka kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau revolusi industri 4.0. Itu berarti sudah menerapkan adab bersosial media. Kemudian menganalisis kisah keteladanan sahabat Abu Bakar. Kemudian untuk kelas 9 lebih kecil, artinya tidak segemuk kelas 8 ya. Jadi kalau kelas 9 itu lebih kecil lagi, jadi hanya 5 dan 4. Apa filosofinya kita ambil 5 dan 4? Karena pada saat semester 2 itu anak kelas 9 sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi, misalnya seperti ujian, maka hanya 4 KD. Nah, pada semester ganjil itu ada 5 KD, yaitu hakikat sama, ini hakikat tentang beriman kepada hari akhir ya, itu sama dengan KMA 165. Lalu peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan hari bersama dengan KMA 165. Kemudian menganalisis pengertian contoh dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif. Kemudian menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Ini adalah KD yang dilebur ya, yang dulunya ada KMA hanya adab bergaul dengan saudara dan teman pada kelas 8, maka ini ditarik ke kelas 9 dijadikan satu KD, yaitu dan dengan adab bertetangga juga. Kemudian menganalisis kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Ini untuk kelas 9 semester ganjil. Bapak Ibu, kita lanjut, kita cermati bersama. Kemudian menganalisis pengertian dari bukti macam-macam dan hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Ini juga sama. Kemudian menganalisis bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Ini adalah KD yang sudah lebih spesifik ya, lebih spesifik, walaupun di KMA dulu ada tentang akhlak tercela atau akhlak pergaulan remaja, namun ini lebih kepada apa? Oh, berarti bahaya narkoba atau minuman keras, judi, pacaran, dan tawuran. Kemudian menerapkan adab berjalan, makan, minum, serta berpakaian. Nah, ini juga ada di kelas 9 ya. Terakhir adalah menganalisis sikap dan keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah.
maka kita akan coba cermati tentang esensi penyempurnaan KIKD Akidah Halal KMA 183 ya. KMA 183 apa yang menjadikan ada beberapa esensi penyempurnaan ya. Esensi penyempurnaan itu dari berbagai aspek. Aspek yang pertama, rujukan perumusan SKL dan KI ini juga tentunya SKL dan KI itu dalam setiap jenjang merujuk pada Permendikbud ya nomor 20 tahun 2006 tentang SKL. Juga merujuk pada Permendikbud juga sama tentang KIKD. Itu juga kita sama-sama merujuk Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD. Bagaimana aspek perumusan kompetensi dasarnya? Mungkin di sini akan kita sama-sama. Kenapa ada perubahan? Kenapa ada yang ditarik ke MA, kemudian ada yang hanya MTS. Perumusan KD yang lebih tinggi dari sekedar pengetahuan agama, tapi ditingkatkan pada internalisasi dan transformasi nilai agama. Karena di awal SKL mengatakan bahwa keimanan, iman dan bertakwa yang meningkatkan iman, memiliki kualifikasi peserta didik itu adalah beriman dan bertakwa ya. Dalam diri peserta didik melalui integrasi tadi KI1 sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Kemudian SKL dan KI dikembangkan berdasarkan beberapa aspek, terutama pada tingkat tumbuh kembang peserta didik pada setiap jenjang. Ini esensi perubahannya. Kemudian saya lanjutkan, perumusan kompetensi dasar dikembangkan merujuk pada SKL dan KI. Namun aspek keluasan dan kedalaman dapat meningkat, bisa melampaui daripada SKL, tetapi tidak berkurang karena SKL ditetapkan secara minimal. Jadi boleh-boleh saja kita misalnya kedalaman dan keluasannya. Kemudian pengembangan kompetensi dasar berdasarkan koherensi vertikal atau kesinambungan tadi saya katakan. Kenapa di kelas 8 itu iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada Rasul itu ada kesinambungan antara MI, MTS, MA dan horizontal keselarasan baik skop ataupun span-nya, baik cakupan ataupun span-nya. Bahasa KD dibuat dengan pola konsistensi menggunakan taksonomi dengan tujuan membuat ruang yang lebih luas bagi guru untuk berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian, distribusi KI dan KD lebih proporsional antar jenjang. Tadi 55, 56, 54. Nah, itu lebih proporsional baik jenjang di dalam jenjang kita sendiri Madrasah Sanawiyah ataupun dalam jenjang yang lebih bawah atau yang lebih tinggi. Ini antar kelasnya sudah lebih proporsional. Kemudian skop atau cakupan dia tata ulang dengan perhatikan antar jenjang. Sehingga apa? Tadi untuk meminimalisir tumpang tindih materi, kecuali materi yang UKRK-nya atau urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaiannya itu sangat tinggi. Contoh misalnya tadi KD adab terhadap orang tua dan guru. Nah, adab terhadap orang tua dan guru itu dari jenjang MI sampai dengan MA selalu ada. Karena ini melihat UKRK-nya sangatlah tinggi, maka itu diulang. Namun tentunya disesuaikan dan kedalaman dan keluasan materinya sesuai dengan karakter perkembangan peserta didik. Lalu kalau pada kita lihat ya, kalau di KMA 165 itu squen urutannya relatif baik, tetapi belum terkonfirmasi ke level di bawahnya. Tetapi untuk KMA 183 squen urutannya itu relatif baik dan kita sudah terkonfirmasi sehingga tidak ada lagi materi-materi yang terulang atau materi yang tumpang tindih. Maka itu tadi karena kesinambungan dan keselarasan. Adaptasi kecukupan di KMA 165 itu kurang ideal ya. Kemudian levelnya kurang tinggi. Maka pada KMA 183 adekuensi kecukupan idealnya itu sudah selaras, sudah sesuai ya, sudah pemerataannya sudah jelas, melihat juga filosofinya kenapa 55, 56 dan 54 gitu. Kemudian ada 30 KD di mana 50% berarti ada 15 KD dari kelas 7, 8 dan 9 itu yang sudah level tinggi atau hot. Kemudian 50% lagi adalah yang mod atau middle ya. Nah, misalnya seperti contohnya menganalisis pengertian, contoh dan dampak positif menuntut ilmu kerja keras. Ini contoh
KD yang sudah level hot, karena tadi bahwa sudah membawa arahnya adalah metakognitif. Kemudian berikutnya tentang materi pada KMA 165 masih kurang kontekstual, maka kita sempurnakan dengan menyesuaikan perkembangan zaman itu ada penambahan materi-materi yang kontekstual tadi tentang adab bersosial media, kemudian tentang penyimpangan dalam pergaulan remaja, misalnya narkoba, judi dan pacar, itu lebih fokus ya, lebih fokus kepada ini. Nah ini untuk menjawab tantangan zaman. Jadi ada beberapa KD-KD yang baru walaupun tidak secara keseluruhan. Kemudian ini tentang KMA 165, pada materi KMA 165 itu tentang sifat 20, sifat wajib, juga diajarkan tentang sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan manawiyah. Tetapi kenapa kok pada KMA 183 kok tidak dimunculkan lagi atau bahkan ditarik ke madrasah aliyah? Ini karena pemahaman tentang konsep ini membutuhkan nalar yang cukup tinggi. Mungkin Bapak Ibu yang sangat para asatid, para ustazah, kalau ilmu tauhid itu memang bisa mencerminkan aliran-aliran. Nah, karena dianggap menurut para praktisi penyusun kurikulum, baik dari praktisi ahli ataupun praktisi tim ahli dari para penyusun pada saat itu, bahwa sifat nafsiyah salbiyah ini adalah sangat cocok untuk diberikan pada level yang jenjang yang lebih tinggi, itu madrasah aliyah, karena membutuhkan nalar yang cukup tinggi. Kemudian tadi materi iman kepada kitab Allah itu pada KMA 165 tumbang tindih ada di MI, juga ada di MTS. Kenapa saat ini KMA 183 tidak memunculkan iman kepada kitab Allah? Kok anak-anak nggak paham dong itu, misalnya seperti itu. Sebetulnya kan tadi ada kesinambungan. Kalau kita tengok dari sebelah SD gitu ya, itu sama, sudah mengajarkan tentang keimanan. Nah, maka karena kita berkesinambungan, keselarasan, tidak lagi, tapi lebih difokuskan tentang kitab Al-Qur'annya, baik sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Qur'an. Agar apa? Anak-anak bisa menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an di dalamnya dalam kehidupan, sehingga kita lebih fokus terhadap itu. Tapi ya kita tetap bisa saja mengingatkan bahwa emang ketika di MTS itu kan kita bisa juga feedback belakang bahwa sifat iman kepada kitab-kitab Allah itu kan pasti anak-anak juga kalau ditanya pasti akan paham ya, akan bisa, insya Allah seperti itu. Kemudian materi kisah emang ada beberapa perubahan karena memang KMA 183 itu ada tematik integratif ya, ada perubahan seperti Ashabul Kahfi tidak ada, itu ada penggantian. Kemudian adab saudara, teman, dan terpisah dengan adab bertetangga ya, menjadi 2 KD pada KMA 165. Nah, maka pada KMA 183 itu menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga dijadikan 1 KD, yaitu pada kelas 9. Ini adalah esensi-esensi penyempurnaan dari KMA 183 yang kita bisa cermati bersama. Lalu bagaimana Bapak Ibu, sedikit saja tentang teknik pengembangan indikator ya. Teknik pengembangan indikator itu tentunya ada beberapa syarat. Pertama, tentukan proses, jadi berpikir peserta didik untuk mencapai KD minimal. Kemudian gunakan kata kerja operasional KKO yang bisa diukur, rumusan dalam kalimat simpel, jelas, dan mudah dipahami. Jangan gunakan kata yang bermakna ganda, gunakan kata yang mengandung satu tindakan, dan pertimbangkan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik dan sekolah. Nah, ini ada contoh pengembangan indikator KD yang level hot ya, atau berlevel tinggi. Menganalisis pengertian, contoh, dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Mungkin nanti di RPP ataupun di penilaian akan mengenal ada indikator penunjang, ada indikator kunci, ada indikator pengayaan. Nah itu pertama Pak, walaupun kita adalah KD-nya adalah menganalisis, tentunya dibawa dulu ke indikator yang lebih mudah atau indikator penunjang itu ya. Itu adalah menjelaskan saya pengertian berilmu, kerja keras, kreatif, kemudian mengidentifikasi
bentuk ciri-ciri berilmu, kemudian menunjukkan dalil berilmu. Yang terakhir baru menganalisis dampak. Nah, ini anak diajak untuk berpikir kritis ya, berpikir kritis terhadap materi atau konsep-konsep yang pembelajaran yang sedang berlangsung. Maka tadi guru adalah harus mampu mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Oke, lanjut Bapak Ibu, sekarang tentang implementasi pembelajaran akidah akhlak. Implementasinya pada pembelajaran akidah akhlak mungkin ada pengertian, ada pembelajaran abad 21 nanti secara terang dan jelas oleh narasumber berikutnya, kemudian karakter daripada pembelajaran abad 21, pengelolaan kelas, perencanaan, dan pelaksanaan. Nah, sekarang pengertian ya, pembelajaran PAI atau akidah akhlak merupakan proses pembentukan pengetahuan tadi, pengetahuan, sikap, keterampilan oleh peserta didik melalui kinerja kognitif yang berbasis kontekstual, fakta dan fenomena sosial keagamaan yang kontekstual. Nah, ini ada 3 karakteristik utama pembelajaran PAI ya, secara umum, atau kita karena guru mata pelajaran akidah akhlak, yaitu apa? Melibatkan proses mental secara maksimal, mengendaki peserta didik untuk berpikir kritis. Berpikir kritis tadi ya, berpikir kritis. Maka pembelajaran itu harus interaktif ya. Belajar itu harus interaktif. Jangan lagi guru sebagai teacher center, tetapi guru sekarang peserta didik diajak interaktif. Interaktif dalam pembelajaran. Interaktif dalam pembelajaran inilah sangat menentukan bahwa proses pembelajaran anak-anak bisa melalui berpikir kritis tadi, pola pemikiran yang berpikir kritis. Kemudian diarahkan untuk memperbaiki dan kemampuan tingkat tinggi yang pada gilirannya kegiatan berpikir dapat peserta didik memperoleh pengetahuan yang mereka dapat konstruk sendiri. Dengan adanya menganalisis, dengan adanya diajak berpikir tinggi, kreativitas tinggi itu tetap kreatif tinggi, maka anak-anak mampu mengkonstruk pengetahuannya dengan baik ya, dengan tentunya dengan pemikiran yang diarahkan kepada pemikiran agama Islam gitu. Berupa ajaran-ajaran prinsip dan dogma-dogma agama Islam diuraikan sekontekstual mungkin ya. Apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan kita untuk mampu mendesain pembelajaran yang mengadaptasi dengan abad 21 atau yang mengadaptasi dengan revolusi industri 4.0, sehingga kita harus melek IT, harus mampu mengoperasikan IT teknologi secara baik, bukan hanya kalau mungkin dulu ya pendidikan tradisional itu guru sebagai sentralnya. Kalau sekarang kita tadi menciptakan yang pola pengembangan, pola penyempurnaan pola pikir, penyempurnaan kurikulum itu tadi lebih kepada interaktif, kemudian tematik integratif, kolaborasi, penguatan pada pembelajaran secara jejaring gitu ya. Secara jejaring itu artinya apa? Bahwa siswa itu tidak hanya terfokus pada buku teks saja atau pada guru saja, maka berjejaring itu silahkan para peserta didik untuk bisa mengeksplor, untuk mencari pengetahuan melalui internet atau melalui modul pembelajaran atau melalui tadi googling dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita perlu adanya adaptasi kurikulum adaptasi tentang abad 21 ya, yang perlu kita sebagai guru akidah akhlak juga harus bisa mewarnai itu. Kemudian pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 sebagai proses belajar dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang meningkat. Tadi mungkin saya sudah sampaikan berulang kali bahwa berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif itu adalah yang dikembangkan dalam pembelajaran akidah akhlak ya. Bagaimana cara menciptakan itu? Tentunya kita dalam pembelajaran harus mendesain, misalnya contoh saat ini. Yang kita misalnya hanya WhatsApp ataupun Zoom atau Meet gitu, kita bisa membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itu yang membuat anak itu tidak jenuh ketika anak kita langsung kepada konsep,
anak skip aja gitu. Tapi kita coba pakai pola. Mungkin ada cerita di situ, cerita tentang disesuaikan, misalnya tentang berilmu, ceritakan tentang Ibnu Hajar al-Asqalani, diceritakan di dalam itu. Atau kalau misalnya pada saat kita pembelajaran tatap muka, bisa saja kita nyalakan video tentang kisah tadi, kisah misalnya tentang Ibnu Hajar al-Asqalaninya gitu. Kalau misalnya tentang sifat-sifat terpuji, bisa juga misalnya kita carilah video-video pendek ya, video-video film-film pendek yang bisa, kalau kita tatap muka mungkin kita akan paling kan kalau film pendek durasinya paling sampai 15 menit sampai 20 menit maksimal. Anggaplah 15 menit kita bisa atur, bisa cut. Tapi kalau di dalam video mungkin kita lebih kecilkan lagi. Tapi anak menyimak, oh dari kontekstual tadi, dari kejadian nyata pada lingkungan masyarakat, sehingga ketika masuk kepada materi, anak tuh sudah paham, oh tobat tuh begini ya, oh ternyata yang namanya berilmu seperti ini, kreatif seperti ini. Misalnya saya juga, ini sharing saja ya Bapak Ibu, ketika musim pandemi ini saya juga dengan menggunakan video pembelajaran. Misalnya contoh, jadi kalau berilmu saya ambil kisahnya Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian kalau tentang kreatif kita ambil madrasah-madrasah yang hebat-hebat, fotonya itu kita masukkan sehingga anak, oh ini loh kreatif ini tuh seperti ini. Sehingga anak tuh dibawa alam secara tidak langsung alam bawah sadar dia, oh ternyata orang yang kreatif itu ya harus memunculkan dirinya tuh, bukan hanya diam. Nah itu salah satu terobosan menurut saya, terobosan untuk memodifikasi, mendesain pembelajaran agar anak-anak itu tertarik terhadap akidah akhlak. Apalagi guru akidah akhlak itu memiliki tugas yang sangat berat ya, bukan hanya transfer ilmu tadi, bukan transaksi material, tetapi kita lebih kepada tadi mahabbah fillah ya, untuk ada hubungan simbiosis mutualisme antara peserta didik dan guru. Yang intinya untuk mencapai keridhaan Allah, maka menciptakan akhlakul karimah. Nah, bagaimana menciptakan itu? Apakah dalam proses pembelajaran saja? Tidak. Ketika kita di madrasah mungkin bisa saja kita upayakan masuk kelas tepat waktu. Itu adalah contoh, karena guru itu adalah sebagai suri toladan, sebagai uswah hasanahnya. Karena dari situ sikap itu diambil atau dicontoh dari tindak dan tanduknya seorang guru. Nah itu pada baik pembelajaran abad 21 ataupun pembelajaran yang kita tidak melupakan guru akidah tentang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan peserta didik yang berkarakter atau berakhlakul karimah. Ini Bapak Ibu, pembelajaran abad 21 tekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan. Nah, kalau kita berikan ruang gerak yang begitu luas kepada peserta didik untuk tidak hanya misalnya ketika kita membuat soalnya, misalnya ini nanti penilaian pun harus menuju ke berpikir kritis ke sana, ke metakognitif ke sana. Nah, ini anak-anak dieksplor untuk diberikan untuk silakan membuka. Sekarang kan apa saja di Google bisa kita buka, apa saja bisa gitu. Bahkan mungkin ketika belum dikasih oleh kita guru, anak-anak sudah tahu lebih dulu gitu. Itu jangan sampai kita itu kalah ya dengan peserta didik yang luar biasa, maka kita pun jangan sampai ketinggalan ya, bukan kalah, jangan sampai ketinggalan, bahwa kita juga harus mampu menjadi guru pembelajar, guru yang selalu berinovasi terhadap pembelajaran, guru yang selalu membuat dirindukan oleh peserta didik, guru yang selalu bisa memberikan contoh dan suri toladan yang baik. Kemudian kerjasama. Nah, kerjasama ini titik penekanan pada kemampuan peserta itu kerjasama. Kenapa harus ada kerjasama? Apakah bisa dicontohkan dalam pembelajaran? Bisa melalui diskusi. Anak-anak itu bisa, ada juga pembelajaran kolaborasi ya, kolaborasi anak itu mengungkapkan permasalahan yang didiskusikan atau materi-materi yang didiskusikan. Ini ada melatih, karena kerjasama itu sangat diperlukan. Maka diajarkan dari semenjak dini. Nanti pada saatnya ketika peserta didik sudah terjun di masyarakat juga harus memiliki sifat kerja sama, karena sebagai makhluk sosial tentunya. Kemudian berkolaborasi dalam masalah. Nah, tadi kolaborasi dalam penilaian, kolaborasi dalam pembelajaran itu adalah sangat yang akan menjadikan anak-anak bisa berpikir kritis tadi untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan.
Kemudian ini framework-nya mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya tentang pemecahan masalah, critical thinking, problem solving, kemampuan berpikir secara kritis, ya, kemudian komunikasi tadi kerjasama, karena kerjasama tadi saya sampaikan sangatlah diperlukan baik sejak dini maupun nanti pada akhirnya ketika anak-anak madrasah sudah dewasa, kemudian belajar berkelompok, kooperatif, ya ini diajarkan dari semenjak dini juga, baik dari tataran MI, MTS ataupun M4. Kemudian kemampuan mencipta dan membaharui, kemudian literasi. Nah, ini literasi juga sangat perlu. Apakah literasi pada pelajaran akidah akhlak bisa? Sangat bisa, Bapak Ibu, sangat bisa. Nah, literasi itu bisa dipraktekkan pada proses pembelajaran. Kalaupun misalnya literasi di madrasah Bapak Ibu memang sudah ada program literasi, misalnya 1 minggu sekali gitu ya, itu yang berarti apa program secara umum. Nah, pada pembelajaran kita juga buat literasi, misalnya ketika kita ada waktu 40 menit kali 2 berarti 80 menit, anak-anak dikasih waktu 15 menit untuk membaca, kalaupun misalnya kita nanti tidak model pembelajaran inquiry learning ataupun itu bisa anak itu suruh membaca beberapa menit saja membaca, karena belum tentu anak-anak di rumah itu sudah membaca, maka kita berikan kesempatan untuk membaca. Nah, kalau membaca kemudian nanti bisa mengeksplor, memberikan pendapat melalui diskusi, mind mapping dan lain sebagainya. Itu adalah jadi kita jangan sampai guru akidah akhlak pun tidak memberikan literasi kepada mereka. Kemudian kriteria pembelajaran abad 21 ya. Ini kesempatan aktif belajar yang variatif, tidak monoton ya. Kita harus memberikan terobosan-terobosan baru tadi, bisa mendesain pembelajaran itu tidak monoton, tidak teacher center, tetapi peserta didik harus interaktif ya, interaktif dalam pembelajaran, ikut serta dalam pembelajaran, sehingga nanti peserta didik bisa mengkonstruk pengetahuannya dengan baik. Nah, kemudian proses pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan berpikir kritis tadi, berpikir kritis peserta didik. Sehingga lebih tadi metakognitif tadi, berpikir kritis itulah yang anak-anak itu harus dibiasakan ya, dibiasakan semenjak dini untuk berpikir kritis. Kemudian pembelajaran bermanfaat berbagai multisumber. Pembelajaran yang menghubungkan ilmu dengan dunia nyata atau kontekstual tadi ya sudah, berbasis proyek atau masalah. Ini juga sudah pemanfaatan teknologi tentunya. Pandemi COVID-19 ini pun harus kita mampu mendesain pembelajaran yang di mana saja, kapan saja memang harus belajar. Ini juga tentang banyak hal ya, menggunakan global orbatif bersama, menggunakan aktivitas, menggunakan sarana belajar yang tepat, menggunakan media visual. Itu jadi ketika kita tatap muka ya, kita harus guru itu udah siap ya apa yang akan kita berikan gitu, kita berikan pada saat pembelajaran sehingga tidak membosankan. Nah, ini karakteristik pembelajaran akidah akhlak ya. Nah, ini ada apa? Pengembangan ranah sikap itu sudah pasti, yaitu tadi mengarah pada pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara utuh atau secara holistik. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, dan menghayati. Kemudian pengetahuan diperoleh melalui aktivitas tadi mengingat sampai kepada level menganalisis. Ya, untuk tingkatan madrasah sanawiyah belum sampai pada tarapan mengevaluasi, mencipta. Kemudian keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, ya, menanya, menalar, menyaji, itu juga diselenggarakan secara interaktif, inspiratif dan menyenangkan dan menantang, itu tentunya seperti itu. Akidah seperti fokusnya pasti kita sudah tahu, yaitu terkait dengan keimanan seseorang melakukan amal soleh ya, dan berakhlakul karimah. Kemudian akhlak, buah ilmu dan keimanan, makanya ada di situ di aspek ada tujuan, dan aspeknya itu tadi ada ruang lingkup ya, di tujuan dan ruang lingkup itu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sasaran utama pendidikan akhlak adalah hati nurani. Nah, kita sebagai guru akidah akhlak, sasaran utamanya adalah hati nurani. Kenapa? Dunia perilaku itu tergantung kepada baik dan berfungsinya hati nurani. Nah, tadi saya katakan bahwa mentransfer ilmu itu gampang, tapi untuk mendidik anak menjadi berakhlakul karimah itu adalah harus memiliki terobosan dan pembiasaan, terutama dari pembiasaan yang dilakukan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, apa prinsip pembelajaran akidah akhlak ya? Holistik, tematik, integratif. Itu tadi
Jadi dari siklus ya, dari mulai pra pembelajaran, selama pembelajaran sampai kepada pasca pembelajaran. Ini kurikulumnya holistik menyeluruh gitu. Kemudian strateginya bertahap dan holistik, membekali kompetensi keagamaan, internalisasi keagamaan, ekspresi keagamaan ya, bertanggung jawab, toleran itu sudah tertuang dalam SKL juga, dalam KI juga. Kemudian kita lanjut kepada pendekatan pembelajaran ini. Pendekatan belajar itu banyak yang mungkin dengan saintifik itu sudah pasti, tematik antar pelajaran akidah akhlak itu sendiri, tematik terpadu antar mata pelajaran juga bisa, penyingkapan inquiry based learning, atau sekarang dikembangkan juga di pusat Pusdiklat ya, Kementerian Agama itu ada istilah pendekatan mikir ya, mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Ini Bapak Ibu terkait dengan esensi KI dan KD mata pelajaran akidah akhlak, maka kita bisa sharing bersama, kita bisa mencermati bersama terkait hal itu. Pada intinya bahwa kita guru itu adalah tugas mulia untuk dapat bisa mencerdaskan anak bangsa, terutama untuk menjadi berakhlakul karimah. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Pak Moderator. Ya, baik Pak Sandra. Pak Sandra. Ya, monitor Bu Cindy. Ya, selaku moderator silakan kami serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Cusniati MA, atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan materi yang sangat detail sekali tentang esensi KI atau KD dalam KMA 183 di mata pelajaran Akidah Akhlak jenjang MTS. Bapak Ibu peserta BIMTEK, tentunya materi ini sangat dibutuhkan sekali ya bagi para peserta BIMTEK, dan pastinya banyak hal-hal yang ingin dipertajam oleh Bapak Ibu dari materi-materi yang sudah disampaikan dan dikupas oleh Ibu Moderator. Selanjutnya, apa kita ini, Ibu narasumber, kita sesi tanya jawab. Ya, silakan Bapak. Cek. Ibu. Iya. Halo Pak. Kita sesi tanya jawab ya? Ya Pak, silakan Pak. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu peserta BIMTEK yang kami hormati, kita akan buka sesi tanya jawab. Mohon kepada host untuk membantu para peserta yang ingin bertanya atau diskusi langsung atau berinteraksi langsung dengan Ibu narasumber. Mohon nanti disebutkan nama dan asal dari TS mana. Kami persilakan kepada para peserta BIMTEK. Izin tanya Pak, MTS Kabupaten Asahan. Ya, dipersilakan kepada MTS mana Pak? Asahan, Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan, izin bertanya. Baik, izin Pak. Mohon kawan-kawan host dibantu di spotlight yang bertanya. Asalnya yang mana nih Pak? Asalnya tolong videonya diaktifkan Pak, videonya. Videonya Pak, dari Aceh. Aceh Selatan. Mohon yang bertanya tolong diaktifkan video. Videonya tolong dibuka Pak. Ya, atau yang lain bisa kita tampilkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu peserta? Udah. Ini izin bertanya. Asahan. Asan. Kabupaten Asahan. Atau gini aja, ini ada yang raise hand ya, kita spotlight aja, atau Ibu yang sudah di spotlight ya. Oh ya, silakan Ibu dari MTS Bangul Hidayah Asahan.
dari MTS, silakan Bu, cantumkan. MTS. Asalnya gimana nih Pak? Asalnya tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Sriwayuni Ginting. Saya merupakan guru di MTS Aktolibin di Asahan. Saya ingin bertanya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan tentang esensi KI dan KD dengan sangat luar biasa. Di masa pandemi ini, guru dituntut harus bisa mendesain pembelajaran sekreatif mungkin. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana terobosan yang baik untuk mendidik anak berakhlakul karimah di masa pembelajaran daring ini? Karena kita ketahui, sedangkan kita bertatap muka aja memberi pelajaran kepada anak, masih ada yang kurang dalam akhlaknya, masih mau melawan kepada guru, apalagi dengan pembelajaran daring. Mungkin kita tahu bahwa dalam pembelajaran daring ini memang meningkatkan kecerdasan anak secara kognitif. Tetapi untuk adab anak sendiri memang sangat sulit sekali, butuh terobosan-terobosan besar. Untuk itu, saya sebagai guru akidah akhlak ingin bertanya kepada Ibu, terobosan-terobosan seperti apa yang harus saya lakukan dan guru-guru lain lakukan di pembelajaran dalam jaringan ini agar anak memiliki akhlakul karimah yang baik atau meningkatkan akhlak anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu yang dari Asahan. Langsung Pak Moderator? Ya, Langsung aja ya Pak ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sinta dari Sanawiyah Asahan atau Living Asahan ya Bu. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Karena kita berbicara KMA 183 itu adalah untuk pendidikan karakter atau berakhlakul karimah, maka kita pada saat pandemi seperti ini, bagaimana terobosan-terobosan yang harus kita lakukan sebagai guru akidah akhlak sementara kita harus menggunakannya adalah IT. Ini sekedar setting ya Pak Ibu dari Asahan. Kalau di kami di madrasah di MTS kami kebetulan ya, kita itu tetap seperti kegiatan tatap muka. Jadi untuk menanamkan akhlakul karimah, setiap pagi peserta didik itu juga melaksanakan pembiasaan seperti tadarus dan sholat duha. Kemudian kegiatan tersebut nanti kerjasama dengan wali kelas, kerjasama dengan guru mapel. Nanti guru mapel jam pertama pun harus mengecek apakah sudah melakukan itu atau tidak, karena tugas untuk meningkatkan akhlakul karimah ini bukan tugas guru akidah saja, tetapi memang sikap spiritual dan itu adalah seluruh guru agama. Tapi beban paling besar adalah di Nah, kemudian itu yang salah satu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya membuat pembelajaran ya, video pembelajaran, maka kita tadi berikan contoh-contoh kisah, misalnya kisah-kisah ataupun sirah nabawiyah ataupun salafus soleh yang memang memiliki akhlak-akhlak terpuji, maka kita cantumkan. Maka anak dengan kita menstimulus pembelajaran tidak langsung pada konsep, tetapi kita stimulus dengan kisah-kisah atau dengan cerita atau dengan contoh-contoh gambar dalam video itu juga bisa salah satu terobosan kita untuk bisa menanamkan akhlakul karimah. Kemudian terobosan yang ketiga mungkin kita kan ada daring, ada luring gitu ya, ada daring, ada luring. Kalau luring itu kan mungkin melalui radio, melalui televisi atau hadir ke sekelompok anak peserta didik gitu ya. Nah di situ kita dan itu luar biasa, makanya saya sangat apresiasi ketika guru datang ke sekolah itu menjadwal bahwa hari ini kelompok A, hari ini kelompok B, karena tidak semua Indonesia ini menjangkau semua IT, artinya memiliki konektivitas yang bagus ataupun memiliki teknologi yang bagus, tapi luar biasa yang harus datang ke rumah-rumah untuk memberikan pembelajaran. Nah, disitulah ada juga kita melakukan pembelajaran pembiasaan akhlakul karimah. Kemudian yang berikutnya ini sudah sharing, mudah-mudahan nanti bisa ini. Kita ngerjakan kolaborasi kerjasama dengan orang tua. Ya, orang tua itu adalah sekarang sebagai guru juga di rumah. Saat ini rumah adalah kelas, orang tua adalah guru. Maka kerjasama itu
dirasa mungkin ya, kalaupun nggak misalnya tidak ada konsep atau tidak ada program. Kalau di kami itu ada program yang namanya webinar tentang kerjasama antara guru BK. Nggak mesti harus kita undang dari para syukur-syukur dari para psikolog gitu ya. Ini dengan guru BK-nya sendiri kita memberikan per kelas. Kalau nggak per kelas berarti level kelas 7 semuanya. Kita memberikan pencerahan kepada orang tua bahwa pembelajaran saat ini tidak tanggung jawab guru ansih saja, tetapi ada kerjasama yang simultan antara orang tua dan guru. Itu adalah salah satu terobosan-terobosan dalam pembelajaran akhlak. Nah, di situ kita sisipkan tentang akhlak, apalagi biasanya kan guru BK dan wali kelas sangat intens ya untuk mengetahui anak yang rajin, untuk PJJ, anak yang tidak. Nanti kita bisa melakukan secara webinar atau bisa secara person, atau kita telepon ke orang tuanya apa permasalahannya. Nah, ini salah satu terobosan yang harus kita lakukan. Pokoknya bahwa kita sebagai guru jangan mati gaya. Bisa melakukan apa saja yang tentunya terobosan itu sesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kondisi lingkungan pada saat itu. Itu menurut saya demikian. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ibu narasumber yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari Ibu dari MTS Manbaul Hidayah Asyahan ya. Selanjutnya yang sudah di spotlight ini dari MTS Negeri 6 Birewun. Silakan Bapak. Birun, silakan dari Birun. Aktifkan mikrofonnya. Untuk kesempatannya. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Husniati yang telah menjelaskan dengan sangat detail tentang esensi dari KMA 183. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mohon maaf Ibu, yang ingin saya tanyakan, Bu. Pak, bisa suaranya nggak bisa terdengar, Bapak? Bisa dihadapkan ke laptopnya kali, Bapak, mohon maaf. Gimana, Bu? Suaranya tidak begitu jelas, Bapak. Kurang besar, Pak. Mungkin di depan laptopnya langsung, Pak. Tes, suara saya kedengaran, Pak? Ya, silakan Bapak. Yang ingin saya tanyakan, Bu, secara esensinya dan secara praktikalnya, apakah lebih efektif? Ya Bapak, kami tunggu Bapak. Silakan dimaksimalkan. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya. Maaf. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak dicoba suaranya. Jelas. Yang ingin saya tanyakan, Bu, secara praktikal, apakah KMA 183 tahun 2019 lebih baik atau daripada KMA yang sudah lama kita terapkan? Terus pertanyaan kedua, Bu, bagaimana tips dan trik dari Ibu agar kami bisa menerapkan KMA yang terbaru ini secara lebih efektif dan menghasilkan hasil yang nyata? Terima kasih, Bu, kesempatannya. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Baik Bapak, setiap perkembangan ataupun kemajuan zaman atau berubahnya zaman, maka kurikulum itu selalu menyesuaikan perkembangan zaman. Artinya kurikulum itu tadi adalah mampu menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kurikulum itu adalah mendorong untuk mewujudkan tadi sebagai madrasah, sebagai agen perubahan, maka tentu menyiapkan tadi peserta didik yang memiliki sikap moderasi keberagaman. Nah, itu apakah KMA 183 itu ada lebih baik ya? Di awal saya katakan bahwa KMA 183 adalah merupakan penyempurna atau tidak merubah secara kurikulum madrasah yang ada KMA 165, tetapi lebih kepada penataan KI dan KD-nya. Artinya, kalau saat ini kita sudah menata skop dan sekuennya, kalau berbicara baik dan tidak baik itu adalah relatif ya Bapak terkait dengan itu, tetapi kami tim
dari praktisi dari tim ahli, kemudian dari praktisi pendidikan dan semua yang menyusun pada saat itu adalah kita buat semaksimal mungkin. Tapi tidak kurikulum 2013 pun tidak akan dinyatakan bahwa akan baik terus, tapi akan menyusul. Tapi menurut saya, ya menurut kami bahwa saat ini untuk lebih disempurnakan baik tatanan kompetensinya ya, yang diorientasikan pada penataan kompetensi tadi supaya tidak tumpang tindih, skop dan sukunya juga sudah memenuhi gitu kan, kemudian kesinambungannya juga sudah ada keselarasan. Nah itu maka KMA 183 itu dibuat semaksimal mungkin, walaupun saya pasti ada kelemahan dan ada kelebihannya. Itu yang pasti bahwa kita itu berusaha sesuatu untuk lebih baik, apalagi orientasi kurikulum ini adalah lebih tadi ditekankan ketakwaannya, pengamalan agamanya, karena pada saat secara rasional kurikulum bahwa kurikulum PA itu kok lebih kepada transfer ilmu pengetahuan saja, belum pada pengamalan, maka pada saat ini diupayakan untuk pengamalan ibadahnya, pengamalan menginternalisasi kepada peserta didik. Itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi bagaimana ya cara untuk bisa memaksimalkan KMA 183? Mungkin maksud Bapak pada musim pandemi COVID-19 ini ya. Direktur atau KSK Madrasah melahirkan ada kurikulum pandemi COVID-19 ya. Di mana kita itu diminta guru itu untuk memilah materi atau kompetensi dasar yang esensial, walaupun sebetulnya sih nggak ada, semua juga esensial, tetapi lebih fokus pada UKRK-nya, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaiannya pada saat ini. Tapi bukan berarti misalnya dari kelas 7 ada 5 KD pada semester ganjil gitu ya, bukan berarti 5-nya itu udahlah 2-nya nggak usah diajarin, tidak, tetapi UKRK tadi yang bisa melalui daring itu ada berapa KD, nanti kan bisa Bapak Ibu, kalau di kami di Jakarta memang yang membuat KD esensial, yang kita KD esensial dan yang tidak esensial tadi kita MGMP yang melakukan itu, sehingga kita lihat dari aspeknya, baik aspek akhlak, aspek akidah, aspek sejarah, keteladanan sampai kepada adab, kita lihat dari aspeknya mana yang bisa dipelajari oleh penugasan oleh peserta didik sendiri. Karena kan akidah kan bisa saja dengan membaca gitu. Nah itu adalah pemilihan dilihat dari UKRK-nya. Nah itu mungkin terobosan yang saat ini ya. Kemudian untuk ketika tatap muka, tadi kita adalah mendesain pembelajaran itu adalah pembelajaran yang interaktif, yang dulu mungkin kita pembelajaran tradisional itu hanya guru saja sebagai fokusnya, tapi libatkan peserta didik untuk ikut serta dalam pembelajaran, misalnya dengan kolaboratif. Contoh misalnya pada tatap muka, mereka anak itu mau dia itu hanya maju saja gitu ya, belum mengungkapkan, tapi dia sudah dilatih untuk bekerja sama dengan temannya, untuk walaupun mungkin masih banyak salah gitu ya ketika mengungkapkan, tapi itu adalah pembelajaran yang luar biasa, pembiasaan luar biasa. Maka ada keterlibatan siswa di sana ya, untuk bisa mendesain pembelajaran sehingga antara siswa, antara peserta didik dengan guru itu adalah memiliki hubungan yang tadi adalah interaktif, komunikatif yang menghasilkan kebaikan. Demikian Bapak, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Kelihatannya sangat jelas sekali Ibu jawaban dari Ibu. Selanjutnya akan kita buka lagi sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu peserta BIMTEK. Atau yang ini ya, yang raise hand ya, kita tampilkan ya, yang dari MTS 5 Sijunjung. Ya, silakan. Silakan Bapak. Dinyalakan dulu Pak mic-nya. Klik unmute-nya Pak. Silakan Bapak. Katanya kalau ditanya klik nih. Dinyalakan dulu Pak. Ya, udah kita nih. Di pojok kiri bawah Bapak ada ada logo mikrofon Pak. Logo mikrofon mana? Ada logo. Bukan.
Dari MTSN 5 Sijunjung, silakan. Kayaknya sudah. Mohon maaf, Bapak dari MTSN 5 Sijunjung, tolong dinyalakan dulu mic-nya Bapak. Itu Bapak di pojok kiri bawah, diklik Pak, unmute-nya, pojok kiri bawah Bapak. Pojok kiri bawah, klik Pak, unmute-nya Pak, yang tanda garis miringnya Pak, yang merah, dicentang dulu Bapak. Ini ya. Coba lagi Bapak. Ya, sudah. Silakan Bapak, silakan MTS 5. Belum dapat kesempatan ini bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang kembali Pak, mix-nya. Buka Termut. dulu, Pak. Mute-nya. MTS 5 Sijunjung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum nyampe. Diulang lagi Pak, MTS 5 Sijunjung. Mic-nya termut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MTS 2 Kami MTSN Satuan Baru, MTS 2 MTSN Satuan Baru. Kami dari itu Assalamualaikum dari ingin bertanya. Halo. Ya, silakan dari MTS 5 Sijunjung, silakan Bapak diulang dari pertama Pak pertanyaannya. Ya, yang pertama tadi kan kita membahas tentang SKL dan kemudian KI, KD dan nanti akan dimunculkan dengan indikator KD itu sendiri. Itu pada KMA tahun 165 itu kan sudah disediakan dari pemerintahan sendiri tentang silabus. Dan kemudian di KMA 183 kami belum ada. Jadi artian kami cara membuat silabus itu dari mana terlebih dahulu urutan-urutannya atau langkah-langkah untuk membuat atau memunculkan yang namanya silabus. Terus yang kedua di KMA 183 yang baru ini, ya apakah sudah ada contoh penerapan bahwa KMA ini lebih efektif, ya lebih efisien dari KMA yang 165 yang dahulu. Itu mungkin yang bisa kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Ibu narasumber. Ya, baik. Kita punya waktu 2-3 menit lagi, Ibu. Oh gitu. Iya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Mungkin saya akan jawab secara singkat dari Bapak MTSN 5 Sijunjung. Ya. Baik Pak, tadi kalau bicara tentang silabus, untuk KMA 183 memang tidak ada silabus disertakan di dalamnya. Ini kita diberikan kemerdekaan untuk mengkreasi atau mendesain silabus. Kalau di kami nih ya, untuk di kami Jakarta itu ada kita forum MGMP yang akan membuat silabus itu. Karena dari pusat itu agar karena yang tahu proses pembelajaran itu adalah guru. Maka yang tahu langkah-langkahnya, yang tahu bagaimana merumuskan silabus itu adalah para Bapak Ibu guru. Oleh karenanya maka silabus itu diberikan kewenangan sebebas-bebasnya kepada guru mata pelajarannya. Itu untuk yang silabus. Kalau berbicara tentang efektif tidak sih gitu ya, apa KMA 183 dengan KMA 115, ini kan kita membuat tadi adalah menyempurnakan. Jadi kita belum tahu apakah ini efektif, tapi kan kita harapan yang namanya
segala sesuatu kan kita guru akidah pasti punya ikhtiar ya. Bagaimana kita pasti sudah mengevaluasi bahwa secara rasionalisasi kurikulum bahwa dulu itu bahwa tatanan kurikulum hanya pada penerapan pengetahuan saja, belum pada pengamalan. Nah ini lebih kepada difokuskan pada pengamalan keagamaan dari peserta didik. Nah oleh karenanya kalau bicara efektif atau tidak kita berharap efektif gitu. Karena berharap efektif jika antara pemangku kebijakan, antara peserta didik, orang tua dan guru tadi adalah bisa mendesain pembelajarannya begitu rupa sehingga mampu menciptakan anak untuk berpikir kritis. Nah, tadi adalah tugas daripada guru. Guru harus melek IT, guru harus bisa model-model pembelajarannya bisa didesain demikian rupa. Kemudian guru juga harus mengembangkan kreativitas siswa melalui pembelajaran, melalui suri tauladan yang paling inti adalah uswah hasanah tadi. Guru itu uswah hasanah. Nah, sebagai suri tauladan. Mungkin itu karena waktunya dibuat untuk dipersingkat ya. Mohon maaf kalau memang belum sempurna atau masih banyak kekurangan. Sama kita juga sedang sharing ya, belajar. Mudah-mudahan dengan belajar ini yang pasti bisa membawa dampak kepada peserta didik. Niat kita BIMTEK ini adalah membawa kemajuan pada pembelajaran, membawa kemajuan kepada peserta didik dalam pembelajaran sehingga menjadilah madrasah hebat bermartabat. Demikian Bapak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya. Sama Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Cusniati MA, yang sudah banyak sekali memaparkan materi tentang esensi KIKD dalam KMA 183 di mata pelajaran Akidah Akhlak di jenjang MA. Dan beliau telah menjawab dan berinteraksi langsung dengan para peserta BIMTEK. Sebelum diakhiri, mohon Ibu Cusniati MA untuk menyampaikan closing statement, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Akidah Akhlak DKI dan DKI Jakarta dan Sumatera. Menurut saya bahwa guru adalah orang yang bisa digugu dan ditiru. Ucapannya bisa diterima, perilakunya bisa diteladani. Guru adalah sosok teladan yang baik, maka berikanlah keteladanan yang baik pada proses pembelajaran. Hal ini mengisyaratkan bahwa transformasi dan internalisasi nilai agama dalam diri peserta didik utamanya adalah tadi melalui keteladanan, melalui uswah hasanah. Maka guru akidah harus menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Nah, cara berpikir, bersikap, bertindak juga harus berdasarkan dengan agama Islam atau nilai-nilai keagamaan. Itu saja, mudah-mudahan kita menjadi guru pembelajar yang selalu dengan melek IT dan siap dengan segala keterampilan abad 21-nya sehingga kita ingin mewujudkan ridho Allah, untuk mencapai ridho Allah, mahabbah fillah, dan menjadikan anak-anak yang berkarakter dan berakhlakul karim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya yakin banyak sekali kekurangan yang telah saya sampaikan. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Cusniati MA. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan closing statement dari Ibu Cusniati MA tadi, maka berakhir pula kegiatan di sesi kali ini. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan host, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup sesi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, moderator dan host. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon undur diri dari kegiatan di sesi ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke host. Sesi break. Oke. Break dulu kali ya, Bang Sam. 3 menit. 3 menit. 3 menit. Izin dulu sama Pak Moderator.